Pertama, bahwa di Idul Adha ini ada satu tokoh sentral, yaitu kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Ibrahim lahir pada saat di muka bumi diisi dengan orang-orang kufur. Hampir dikatakan tidak ada satupun yang beriman. Dalam satu kisah itu bisa dilihat dari tafsir ayat "Lau syaa la ja'alakum ummatan wahidah". Allah itu pernah mengisi alam dunia dengan orang mukmin, nggak ada yang kafir satupun. Pertama, di zaman Nabi Nuh, setelah banjir selesai, maka yang ada orang beriman semua. Yang kedua, di zaman Nabi Sulaiman, pada puncak kejayaan kerajaannya, semua beriman, tidak ada yang kufur satupun. Kemudian Allah juga pernah mengisi alam dunia dengan orang kafir, yaitu pertama pada saat kerajaan Namrud. Nah, pada saat kerajaan Namrud ini Bani Manis, kemudian Buktu Nasr. Nabi Ibrahim diutus ke Allah pada saat di muka bumi tidak ada satupun yang beriman. Sehingga Nabi Ibrahim neangan Allah dia otodidak. Orang kita otodidak, manual, tanpa guru, ya. Sehingga Nabi Ibrahim yang pangeran-pangeran lain saha ningali bulan, ningali bintang, ningali matahari. Ternyata miraku Tuhan meninggalkan saya adalah anak-anak ini dari manusia itu. Sehingga Nabi Ibrahim, para ulama memberikan gelar sebagai Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Kenapa? Karena beliau bisa menemukan Tuhan secara otodidak. Kemudian setelah perjuangan Nabi Ibrahim melewati orang-orang yang kufur ini, selesai, mereka binasa semua, Namrud hancur. Maka Nabi Ibrahim Allah hijrahkan ke negeri Palestina. Awalnya Nabi Ibrahim di Turki. Kalau nggak percaya, lihat di Turki ada dua tonggak yang dulunya bekas bandring Nabi Ibrahim. Ya, Etasan dekat Pakansari kawasan. Maka di situ ada ini, dipercaya ada satu kolam yang diisi dengan ikan-ikan, namun ikan itu cuma ada di situ doang. Dikatakan itu adalah bekas lapangan apinya Nabi Ibrahim. Turki tinggal ngomong kayak kata dua yang kata bendahara, dialah kata guru matematis. Nabi Ibrahim dihijrahkan ke Palestina. Di Palestina Nabi Ibrahim mulai berdakwah, semakin banyak orang yang beriman. Rumah Nabi Ibrahim saat itu ada di kampung Hebron, di tengah-tengah negara Palestina. Satu kekhawatiran Nabi Ibrahim, belum memiliki keturunan untuk meneruskan dakwahnya. Maka pada kemudian Nabi Ibrahim dengan restu dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Di usia 86 tahun, kayaknya sebab saya bikin itunya aktenya berbagai
Nabi Ibrahim diberi anak, fabashsharnahu bigulamin. Nabi Ibrahim diberi anak namanya Ismail, lahir di Mekah. Sehingga Nabi Ismail sampai sekarang disebut Abul Arab, bapaknya orang Arab. Oke. 86 karena 99 barat. 13 tahun kemudian Siti Sarah mengandung, lahirlah Nabi Ishak. Di mana? Palestina. Sampai sekarang kuburannya di Palestina, jadi Hebron itu. Dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Bani Israil. Sehingga Ishak dinamai Abu Israil, kakeknya Bani Israil. Gitu. Sampai di sini tidak dapat dipahami? Kita lanjutkan. Nah, di surat As-Saffat, falamma balago asyuddahu, falamma balago sa'yahu, pada saat Ismail sudah mulai beranjak bisa diajak jalan-jalan. Falamma balago ma'ahu sa'yahu, Nabi Ibrahim bermusyawarah kepada Nabi Ismail. Kenapa? Malam tanggal 8 beliau mimpi menyembelih Nabi Ismail. Masih diam, belum ngomong. Malam tanggal 9 kembali mimpi tersebut berulang. Itu. Maka Nabi Ibrahim musyawarah sama anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, aku dalam mimpi menyembelihmu. Pantur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu? Seorang nabi, seorang rasul, al-khalil. Tapi maaf, saat itu belum dapat gelar al-khalil. Seorang nabi, seorang rasul, kak bocah berumur masih di bawah belasan, ngajak musyawarah. Dan luar biasa jawaban dari Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar, lakukan. Bahasa lagi lain if'al ma amara rabbuka, bukan if'al ma amara Allahu, tapi if'al ma tu'mar. Nabi Ismail sudah meyakini bahwa ini adalah perintah dari Allah, sehingga sesuatu satu zat yang memerintahkannya Ismail tidak menyebutkan lagi. Benar, Ismail. Sehingga pakai sekat mabni maf'ul. Pilih binatuhar maknun. Nuntah dibikin mabni majhul adalah lil ilmi karena fa'ilnya sudah maf'ul. Ismail geus yakin tadi Allah. Apakah Ibrahim tidak yakin? Yakin, tapi terlalu sayang kepada Ismail, anak semata wayang hiji-hijina 86 tahun karena dibayar. Kemudian dari situ tanggal 10 Dzulhijjah baru Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail dan Siti Hajar melakukan prosesi ujian. Ya, saya gitu maka Anda kan dominannya. Nabi Ibrahim begitu mau menyembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab Nabi Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab malaikat, Allahu Akbar walillah. Sosok dipencit sebelum besok nempel kakinya, maka Allah diganti dan dibas. Nah, para hadirin, setelah Nabi Ibrahim korban dia, baru dari situ tidak lama, dalam satu riwayat 2 tahun, riwayat yang lain 1 tahun, riwayat yang lain lagi 3 tahun, Nabi Ibrahim baru diberikan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini maka adalah Bani Israil, dan Bani Israil ini adalah orang-orang yang mayoritas menjadi para nabi.
kebanyakan nabi dan rasul itu diambil dari kalangan Bani Israil. Gitu. Taruhkan Bani Arab dari Ismail anak ayah-ayah kanjeng Nabi. Gitu. Makanya ayat satu kebanggaan untuk Bani Israil. Pada saat di Taurat dikabarkan nanti di akhir zaman bakal ada nabi akhir zaman yang akan memutuskan pertikaian, yang akan menyelesaikan percekcokan dan persengketaan. Di Injil pun sama disebutkan. Tapi begitu diutus malah dari kalangan orang Mekah, orang Arab. Ya Israel cemburu. Kenapa? Kami dari Bani Ishak, dia dari Bani Ismail. Kami adalah Israel, dia orang Arab. Makanya terima. Kenapa? Ngaranna ge dulur kere ka dulur kere nya. Ayo orang sepupu dulur kere, mungkin di antara di sini yang hadir ada yang mempunyai saudara tiri. Bayangkan lah pas gitu. Nah, kumaha sikap orang ka saudara tiri. Kalau sabab kene, udah emang doas. Maaf, tapi ini bukan membenarkan pendapat Israel kan. Dina iya wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Banyak yang Allah angkat jadi nabi itu dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub. Bahkan wa basyarnahu bi ishaqin nabiyyan wa rasulah. Orang-orang yang diangkat jadi nabi oleh Allah itu dari keturunan Ibrahim di Ishak, Yakub. Nah, terakhir ada 5 manusia terbaik sepanjang sejarah di hadapan Allah. Gelarnya ulul azmi. 1 Nuh, 2 Ibrahim, 3 Musa, 4 Isa, nomor 5 kanjeng Rasul. Maka yang bukan Ibrahim atau keturunannya cuma 1, Nabi Nuh doang. Itu pun Nabi Nuh ingin jadi ulul azmi, 1 beliaulah pertama Rasul di muka bumi. Sebelum Nabi Nuh itu cuma Nabi. Tanya mang saya itu kan. Sebelum nomor kedua Nabi Nuh umurnya paling panjang. Setelah itu ternyata ulul azmi adalah 4 ulul azmi, 4 manusia terbaik ya dari Ibrahim dan keturunannya. Bahkan ayat 7 keturunan Ibrahim ini kan jadi sayyidul anam, sayyidul bashar, sayyidul khalaq kami maksud. Maka ini yang kita ambil pelajaran di sini 1, lamun hayang boga anak, hayang boga katurunan anu bagus orang. Ya, kalau ingin punya dzurriyyah, punya keturunan ahli Allah, ahli taat ke Allah, korban. Ayo di desi, saya yakin semuanya korban. Baik menang nipu atau mahal. Setidaknya memberi bahan buat besok yang mau berubah atau lusa. Ibu orang satu atau dulu belum lebaran di sini. Mau puasa hari ini tarwiyah apa? Arafah. Mau niat Arafah katanya tarwiyah. Mau niat tarwiyah katanya lah begitu puasa. Karena abang kuat.
nabi dari Ishak. Ishak lahir setelah Nabi Ibrahim menunaikan korban. Nabi Ishak. Nanya-nanya. Nah, masalah korban. Nomor kedua, bahwa binatang yang Allah pilih untuk dijadikan korban itu adalah kibas atau kambing. Kudu syukur orang. Nabi Ismail diganti kumbe. Tetap ayam Nabi Ismail itu diganti. Bisa-bisa orang kudu mencinta anak. Maka kambing memiliki nilai istimewa. Binatang anu mendapat keistimewaan. Bahkan pertama kali kambing dijadikan korban sebetulnya lain di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Adam. Nabi Adam punya anak, Qabil dan Habil. Gitu. Begitu Qabil mau dijodohkan dengan adiknya Habil, Habil mau dijodohkan dengan adiknya Qabil. Sedangkan adik Qabil kasep. Adiknya Habil jelek, Habil jelek, adiknya Qabil gelis. Qabil protes ke Nabi Adam, "Bapak, iya benar perintah Allah, apakah yang Bapak?" Gitu. Di Adisia, ngerti aing. Coba minta bukti bahwa ia adalah perintah Allah, lain yang Bapak. Saya percaya lain aing. Nabi Adam. Oh, ngerti aing mah. Kira-kira tadi mah aing kirim jadi anak. Ya weh. Sebagai bukti bahwa ia adalah perintah Allah, silahkan. Mana pendapat kalian yang benar? Cirinya korban kalian diterima ke Allah. Betul. Maka Habil menyerahkan sesembahan, Qabil pun menyerahkan sesembahan. Hanya saja Habil mah ngasong ke dia, ari Qabil ngasong ke gandum, paling dua rantan. Di situ kumaha ya? Nabi Adam mungkin bakal aya kilat dari langit. Kepada siapa itu kilat menyambar, berarti eta manehna benar. Copret eta kilat nyambar karena embe sesembahan Habil. Berarti Habil anu benar, Qabil anu salah. Nah, beres itu dia Qabil hasud wae ngahatekna dendam, teu narima. Ujungna kumaha? Dagoan. Kan bapakna gedeng di muga haji. Zaman harita datang langsung berangkat. Gak ada istilah daftar tunggu. Cek Qabil dagoan, bapak berangkat muga haji, Qabil wae dipaean. Eta manggolir waktu itu tanah warnanya masih putih, tapi putih seperti budah lautan. Belum merah kayak sekarang. Nabi Adam di Mekah itu eta tanah dia, maka Habil dibunuh oleh Qabil, darahnya menetes ke bumi, maka dari situ langsung eta bumi berwarna merah dengan darahnya Habil. Itu tak. Jadi dari situ belum menemukan keayunan tadi. Sehingga Nabi Nuh pada saat berlayar, cek Nabi Nuh udah cek malaikat banjir sudah mau selesai. Berarti kita harus secepat mungkin cari daratan. Maka Nabi Nuh kalau pasti mau Japati, Japati hiber, cari daratan. Tidak lama Japati menemukan daratan karena daratan judi. Untuk Japati bidinya, kemudian Japati balik lagi ke perahu Nabi Nuh. Pas dilihat kakinya merah, bekas menginjak tanah. Maka lebih kan kayu najis. Japati sudah berubah. Ayo. Dua, Japati kalau dilepasin sejauh dia terbang tetap dia hafal jalan balik. Turun ke Nabi Nuh. Nah, jadi kambing itu Allah pilih karena memang punya histori dari awal. Sehingga mazhab Maliki menetapkan daripada onta, kebo atau sapi tetap yang paling afdol adalah kambing. Walaupun mazhab Syafi'i itu
ditanya mending kebo, mending kembek, mending sapi, mending kembek, mending onta, mending kembek, tetap lebih gede, lebih bagus. Gitu. Kebo lebih gede, maka kebo lebih bagus. Dia cek mata Syafi'i. Gitu kan. Nah, itu yang pertama, bahwa kita harus korban. Salah satu faidah atau hadiah yang akan Allah berikan dari korban kita adalah diberikan keturunan anu soleh dan soleh. Oke. Berikutnya masalah korban direk dibedakan dulu ya. Yang lainnya insya Allah sudah pada maklum. Satu, kapan niat korban? Pertama, niat korban itu ayat itu tempat. Satu, pada saat menyembelih. Ya, pada saat menyembelih. Baik menyembelih kita, menyembelih korban kita atau menyembelih korban orang lain. Gitu. Misalkan nu korbana mangroni, nu mencina mangroni, nawaitu an adbaha hadhihi syat udhiyatan li. Tuh. Tapi lamun nu batur misalkan nawaitu an adbaha hadhihi syat udhiyatan an Mamad bin Anu. Itu kalau untuk orang lain. Itu pada saat menyembelih. Enggak usah pakai nakdan. Ya, nakdan. Sama jangan nolak mayit. Sebab aing pernah banyak kamari terjadi mendak. Nanti aya nama cenah niat salat. Aya renovasi. Usolli ala hadzal mayyiti wa kafaratin nakdan. Anu awewe usolli ala hadhihi mayyiti arba'a takbiratin nakdan. Kalau enggak pakai nakdan enggak dibayar imam. Dua, indah taukil. Tadi indah diri, yang kedua indah taukil. Pada saat kita menyerahkan, pada saat kita menyuruh. Contoh, ya, misalkan Udin bawa beg datang ke panitia korban. Pak, ini saya serahkan kambing untuk disembelih dijadikan korban atas nama Anu bin Anu. Eta Udin nganiatan korban pada saat nyerahkeun beg. Itu sudah dihitung niat. Jadi yang nyembelih nggak perlu niat lagi. Betul? Atau kedua nih. Makanya sebenarnya kudu repot-repot. Untuk mencatat si anu. Lebih bijak dan lebih simpel lagi kita panitia membikin segat akad, segat niat. Datang jelema mau bed, datang jelema mau sapi, oh ya mau nyerahin korban ya, ya begini sekalian niatnya ya, bimbing. Tuh, ayo bapak ikuti kata-kata saya. Pancasila di sini. Pada saat ini saya niat menyerahkan binatang ini sebagai korban atas nama saya, atas nama Anu bin Anu. Bimbingnya supaya mungkin orang bebas pada saat mau nyembelih itu sih gosok besar bola udah sah karena niatnya udah disoal gitu. Lalu tuh dibimbing itu parah apa kalau tidak ya setiap baik udah dimarahan orang tapi kalau marahnya digantungkan gimana kalau ketukar. Kedua indah taukil. Yang ketiga, indah tafriq, pada saat memisahkan. Kumaha realita ayeuna? Nah, ayeuna mah esek. Paling ge indah transfer. Nah, jadi kalau tadi mah indah taukil orang nyerahin beknya, nyerahin uangnya. Ini mah nyerahin uangnya. Betul. Nyerahin uangnya. Datang panitia lamaran, ini panitia korban ya, ya, ini saya serahin uang 3 juta rupiah, tolong, gitu, dibelikan binatang korban kemudian dikorbankan atas nama Anu bin Anu. Oke, Ibu, mohon maaf, uang saya terima, sekarang Ibu silakan niat ikuti kata-kata saya.
Kurang oke ya. Pada saat awas jangan lupa ya. Kalau kita mau ngasih korban ke orang, pihak transfer jangan lupa pada saat ngasih duit jangan lupa kita niatkan. Ya, kita niatkan itu untuk korban. Tiga ya, itu tempatnya niat dalam korban. Dua, benar dong? Dapat? Dua, bagaimana hukumnya kalau panitia ambil kulit? Ambil kulit. Maka jawabannya, selama panitia itu mustahik korban, sah-sah saja. Selama panitia itu mustahik korban, sah-sah saja. Boleh. Hari itu mustahik korban, ini mustahik korban kita bagi dua dulu. Ada korban wajib, ada korban sunnah. Kalau korban wajib mustahiknya cuma satu, fuqara dan masakin. Tapi kalau korban sunat mustahiknya ada tiga. Satu fuqara masakin, dua para agniya, yang ketiga orang yang korban. Mustahiknya ada tiga. Maka ada satu mustahik yang korban wajib dan korban sunat pun di situ dia ada siapa? Fuqara dan masakin. Sehingga akan enak ngaturnya jika panitia itu kita angkat dari kalangan fuqara masakin. Nah, ya. Jadi dia nggak bingung mau korban wajib, korban sunat, emang mana nama mustahil. Terpusi, hanya belangsa. Kenapa? Karena kita temuin nanti disebutin bahwa untuk masakin dan fuqara amalakah. Pada saat dia menerima daging korban, maka itu daging korban jadi miliknya. Jadi milik manehna. Mau dimakan silakan, dikasih lagi ke orang silakan, mau dijual pun silakan, dari semua manehna. Kaji upis tiap benu air di bawah-bawah. Urusan air, iya. Betul. Sah-sah saja selama si panitianya ini adalah mustahik. Anu besar bayaran sembeli pakai kulit. Kan teman-teman, ini saya ngerain ini. Oh mohon maaf Bapak, untuk pengurusannya 50.000. Udah pakai kulitnya aja tuh ambil. Gimana? Tuh sah. Sebab korban kudu 1 ekor kambing seutuhnya, kerbau seutuhnya, sapi seutuhnya. Tuh bisa ayeuna. Mang, kuring rek korban tapi butuh kamu ulah. Sebab boga hutang masih anu rek pakai mayar anu. Mang, saya mau korban mbek, tapi kepalanya mau saya ambil. Enggak bisa. Korban itu full. Sehingga kalau orang begitu, ibu mau bayar biaya pengurusan pakai kulit, ya udah, ibu bawa dulu kambingnya, nyari tempat yang sepi, telanjangi dulu kambing. Baru selain saya kambing tanpa kulit, jadi korban tuh biasa telanjang. Nggak boleh kalau begitu. Nah, udah. Adapun ayeuna masalah kambing yang cacat, itu jelas-jelas la tasihul udhiyatu bimu'ibatin. Tidak sah korban dengan kambing atau binatang yang ada aib. Dicontohan di Nafatul Mu'min akto'ah abiyah. Apa itu akto? Kambing yang kakinya buntung, kambing yang telinganya buntung tapi abiyah, yang lepas. Jadi kalau kupingnya kecepat bedog gitu Pak, ini yang ini lepas, itu yang dasar. Tapi kalau tidak abian masih nempel, ngawi, itu nggak masalah. Kenapa? Dagingnya masih ke bawah ke sono. Ekor kambing, namun ceklan, dengan bentuknya enggak sah. Tapi kalau ekor kambing masih ngawir, nempel, itu nggak masalah. Kaki kambing pincang. Kalau
Ya, yang terlepas. Air kurang anggota tubuhnya yang terlepas mengandung daging. Adapun tanduk nggak masalah, ya. Tuh, coba kan, mbak beradu, tanduk naik copot, dengan naon, gitu. Atau kambing berlarian, kepleset, kuku naik copot, nggak masalah. Kenapa? Tanduk, kuku tidak mengandung daging. Mbak kadung, kuku nak potong, nggak masalah. Kenapa? Itu tidak mengandung daging. Tuh, ya. Terakhir. Ada lagi, dan kemarin sudah ada 3 orang mengajukan pertanyaan, bagaimana itu pendapat yang menyebar di YouTube bahwa 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Bukankah 1 kambing kalau untuk apa? Untuk 7 orang ngokok, ya, atau sampai ayo tadi anu ngomong aja semua ada di YouTube deh. Kalau jengkel-jengkel orang sok kadang-kadang ngajak, udah itu dapat dari mana kabar? Dari YouTube. Tanyain ke YouTube kayak gitu. Ini pemirsa, 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Imam Qurtubi, Imam Tawus, Imam Daud Az-Zahiri, bahkan Asy-Syafi'iyah pun sama. Dari hadis tersebut kan di situ diceritakan Nabi menyembelih 1 kambing, kata Nabi ini untuk keluargaku, kata an Muhammadin wa ahlihi. Nah, di situ dijadikan hukum bahwa kurban itu sunnah kifayah untuk 1 keluarga. Saya ulangi, sunnah kifayah untuk 1 keluarga. Artinya lamun mamat punya anak, punya istri, maka 1 keluarga mamat tiap tahun sunnah kifayah untuk menunaikan kurban. Jika 1 di antara keluarga mamat ada yang kurban, maka sudah sukutu muhdatil amri, perintah sudah dinyatakan terlaksanakan. Itu. Atau misalkan Haji Dayat, ya, punya keluarga. Tuh, yang di sini berapa anak? Hah? Di Duren Baru? 3. Ya. Yang berapa mulut? Kalau misalkan kita punya istri, punya anak 7, 10, itu sunnah kifayah untuk menunaikan kurban. Maka jika ada salah 1 anak kita yang kurban, maka sudah tunai tugas kepada kita. Jadi kita walaupun tidak korban, itu mencela hukum fardu kifayah orang gugur tidak dosa. Gitu tuh. Jadi gugur kasunahan dari 1 keluarga tersebut. Oke? Rimo ya. Hah? Kira-kira di permasalahan ini mau nyata. Yuk aing nyanyian nanti lebihkan karena kita mau suatu fikih. Kitab fikih terbesar jumlahnya 48 jilid. Yuk aing nyanyian anak. Gara-gara eta para pemirsa YouTube. Padahal cek guru aing al-ilmu bil kutub wa isa bil YouTube. Kita ya sekelumit tentang korban anu berkaitan dengan fikih. Sebagai penutup, ya, kita flashback deui tadi ka Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim yang banyak dijadikan nabi dari keturunan siapa? Nabi Ishak. Pertanyaannya, Nabi Ishak lahir setelah Nabi Ismail. Dan Ismail itu dari istri kedua, nyata Siti Hajar. Itu membaca ya. Jadi yang banyak keturunan Nabi dari istri pertama, namun dipancing dulu oleh istri ya.